Aku datang tuh bukan untuk berteman tapi untuk berkompetisi kayak gitu. Itu bener gak sih? Wow. Sekejam itu ya. Sekejam itu dunia pageant. Makanya kita klarifikasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama kita di podcast Julid. Kita lihat dunia Bareng aku Raisa dan juga dia di sini. dan kita kedatangan tamu spesial. Yeay, apa kabar semuanya? Terus nanti dikasih efek-efek yang lucu Iya, lagi sama Bu editor. Nah, siapa nih? Siapa nih? Sama siapa nih? Sebenarnya kita nggak sekaku ini ya. Halo semuanya, nama saya Hardi Dari Irawan. Saat ini saya bekerja sebagai public relation di salah satu hotel pertama, terbesar, terpercaya di Provinsi Jambi. Itu hotel. Iya. Kita tambahin Atau lokasi media yang berita. Wah ini benar-benar. Kita kan obrolan kita tuh sebenarnya hari ini tuh aku suka banget nih Kak. Kakak manggilnya Kak Diar ya? Iya. Karena sebenarnya ini topik yang menurut aku sangat menarik, tapi juga biasanya selalu jadi kontroversi. Siap. Ya ini tentang kontes kecantikan. Nah, kenapa kita mau ngundang Kak Diar di sini? Karena yang kita tahu track recordnya juga kan. dari Beliau dulu ini ya. adalah bapaknya para Dari kontes dulu. kecantikan. Aduh. Berapa tahun sih Kak? Udah berapa tahun sih? Kurang lebih kalau misalkan untuk sekedar mengamati itu dari zaman SMA. Nggak usah dibilangnya tahun berapa. Itu udah Oke. suka atau kayak suka nontonin Oh. apa yang bikin pertama kali suka? Observer lah ya waktu Observer itu masih ya. waktu itu tahun 2005 ya, Artika Sari Devi. Aku kan masih kecil waktu itu. Aku masih cebong. Iya. Artika Sari Devi. Ya 15 besar pertama ya. Iya, 15 besar pertama di Miss Universe dari Indonesia. Ini orang asalnya dari Bangka Belitung. You know kan Bangka Belitung dulu nggak se-hits sekarang kayak Belum gitu. zamannya Laskar Pelangi. Bener, belum. Terus dia menjadi salah satu wanita yang emang benar-benar dengan tubuh kecil ya. Ternyata beauty pageant itu, beauty queen itu nggak hanya sekedar lu punya tubuh bagus, lu punya badan bagus, muka cantik apa segala macam. Kalau nggak pinter ya nothing. Ternyata nggak hanya pinter aja, tetapi di balik itu juga ada sesuatu hal yang mendukung untuk kamu bisa menjadi as a beauty queen. Faktor X gitu ya. Bener. Oh, Ada berarti beberapa faktor. Itu adalah pengalaman. Iya, menjadi tertarik dengan kontes-kontes tersebut yang sejenis yang satu tema seperti itu kan, kok bisa sih gitu. Ternyata mengikuti karirnya Artika Sari Devi dari wanita desa itu gitu kan sampai dengan sekarang jadi salah satu orang yang berpengaruh terhadap wanita lainnya yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Iya, gitu. dia sangat empowering ya. Ya, kok bisa sih beauty pageant sebegitu pengaruhnya sama masyarakat atau sama anak muda pada zaman itu gitu. Aku pikir beauty pageant itu adalah basic dari kalau kamu mau melamar pekerjaan, kalau sudah melewati beauty pageant itu, ya udah kamu bakal Makin lulus gampang ya. untuk tahap selanjutnya. Resumenya bagus gitu Bener. ya. Iya. Sudah ibaratnya kalau misalnya kamu udah ingin mengikuti beauty pageant dan kamu menjadi salah satu pemenangnya, kalau kata Instagram sih conteng biru terverifikasi. Verified ya. Benar. Nah, itu kan masih jadi penikmat Observer, ya. iya. Pencinta kayak ngikutin aja gitu kan setiap Ya. tahun ada PPI. Ya. Waktu itu kita udah macam-macam nggak atau cuma Udah ada pemilihan Miss Putri Indonesia nggak, Pak, waktu itu? Waktu itu belum Miss Indonesia belum, karena nah itu tadi beberapa beauty pageant misalnya kayak Putri Indonesia kan yayasannya Putri Indonesia. Terus kalau misalnya Miss Indonesia yayasannya yayasan Miss Indonesia dengan beda yayasan ya? Iya, beda owner, beda Pemilikan. founder seperti itu. Dan concernnya juga sebenarnya sih sama, cuma mereka mempertebal karakter dari mereka masing-masing. Misalkan kayak Miss Indonesia beauty with purpose-nya, maksudnya Oke. sosialnya. Padahal sih yayasan Putri Indonesia juga Ada ada juga elemen sosialnya itu gitu. sebenarnya. Gitu. Cuma kalau misalnya Putri Indonesia lebih kompleks lagi. Misalkan kayak mereka lebih concern dengan HIV, AIDS kayak gitu. Sudah itu ada putri lingkungannya juga, terus ada putri pariwisatanya juga. Beda dengan Miss Indonesia. Seperti itu yang mereka pemenangnya cuma ada satu gitu. Terus nanti bakal berlanjut ke kompetisi internasionalnya. Yang itu juga udah Betul. berbeda kan. Yang satu Benar, misalnya Miss benar. Universe, satu Miss Miss World. World. Itu berarti tapi kan kita taunya yang pertama kali kan emang Putri Indonesia kan. Indonesia. Benar. Dan itu penyaringannya memang dari daerah-daerah dulu, dari provinsi dulu gitu. Dari provinsi. Nah, kemudian akhirnya ada kompetitor lain, itu tuh ada penyebabnya nggak sih? Maksudnya ada faktor, misalnya mungkin karena ada ini nih, ada kompetitor di skala internasional juga, Miss Earth, Miss World. Benar, kalau misalnya ditanyain kenapa sih
banyak sekali bermunculan ajang-ajang seperti ini. Pertama kalau misalnya kita lihat dari sisi sosialnya ini sangat menarik karena banyak yayasan yang berasal dari yayasan yang berlatar belakangi perusahaan, misalkan kayak Mustika Ratu kan jamu ya, mereka mempromosikan produknya melalui ajang ini. Bener. Jadi, terus kalau misalkan tujuan utamanya sebenarnya itu dulu ya. Bener. Misalnya kayak ada elemen nih. Nah, elemen itu kan ada Element of the Year gitu kan yang masih ya sampai sekarang? Masih. Okay. Nah, beberapa tahun kalau misalkan mungkin bukan dibilang masih ya, tapi mereka balik lagi dengan image yang baru gitu. Sempat vakum berarti. Sempat vakum karena ada rebranding berarti ya. Ya, ada beberapa hal yang ngebuat image mereka menjadi ya begitulah. Tuh. Jadi rebranding dengan yang bagus lagi. Masa-masa di mana isu-isu homoseksual, gay, bla bla dan segala macam kayak gitu. Jadi mereka turun, tapi sekarang mereka balik lagi dengan brand image yang baru lagi gitu. Pokoknya ada beberapa hal yang saling mempengaruhi lah. Iya. Pasti ada yang melatar belakangnya lah kenapa adanya pageant yang baru lagi ya gitu. Bener. Tapi Elemen sekarang udah bagus banget. Yang concernnya lebih ke kayak humanity gitu, sosialnya juga ada, lingkungannya juga ada. Jadi bukan hanya individunya aja, tetapi ada misi sosialnya gitu. Saling, bener tadi kata Raisa, saling mempengaruhi juga jadinya kan ya. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin beauty pageant ini nggak cukup sejamnya. Nggak cukup sehari. Karena mereka saling berkaitan dan ini adalah sepenggal dari sejarah Allah. Kalau Kak Dian sendiri pernah ngeliat nggak kayak sejarah kalau di Indonesia kan yang lagi-lagi kita taunya itu PS Putri Indonesia. Benar. Kalau dari dunia sendiri kan Miss Universe ya, yang kita tahu. Itu tuh sebenarnya awal-awalnya tuh kayak tujuan utama? Oke. Ya itu tadi yang aku bilang bahwa ajang ini salah satunya dilatar belakangi oleh kebutuhan dari sebuah perusahaan. Iya. Mungkin CSR-nya ya? Bisa jadi. Dan kalau misalnya dilihat dari bisnisnya, mereka ini adalah satu media promosi juga seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang sejarah, beauty pageant tertua di Indonesia di dunia itu adalah Miss International. Miss International berarti yang kalau yang di nasionalnya apa tuh Kak namanya? Kalau misalnya di nasionalnya Putri Indonesia Lingkungan. Oke. Kevin Liliana yang pemenang pertama kali. Justru awalnya itu ya, Miss International ya? Ya, itu adalah ajang tertua di dunia, berasal dari Jepang dan salah satu Jepang yang pertama kali justru? Ya, sebenarnya dari Eropa kayak gitu, cuma di Jepang itu adalah salah satu pusat produksi mutiara. Oke. Nah, jadi mahkota Miss International itu adalah mahkota termahal di dunia. Karena sampai dari sekarang. mutiara dari Jepang itu. Ya. Bahkan sampai sekarang. Terus ada dan mahkota Miss Universe yang Mikimoto yang bentuk bulu merak itu yang warna putih itu juga buatan dari ini pabriknya Miss International. Okay. Gitu. Mungkin udah diakuisisi sama mereka. Oke, kita yang bakal eksklusif memproduksi itu kali. Gitu, karena yang tertua tadi kan soalnya. Miss International lanjut jadi Miss World gitu. Miss World duluan baru Miss Universe. Aku lupa tuh, Miss World sudah tuh baru urutannya Miss Universe. Tapi kalau misalkan untuk skala hitsnya, yang pertama itu adalah Miss Universe, yang kedua adalah Miss World dan Miss International. Dan banyaklah Miss lainnya. Jadi ada kayak banyak banget sekarang, lo serius. Aku kadang lucu-lucu gitu loh kadang. Bener-bener kayak ada Miss Grand. Mungkin kita urutin ya. Oke, boleh. Ya, Miss Universe itu lebih ke showbiz ya, tapi juga concernnya juga ke manusiaan kayak gitu. Jadi mereka ada punya yang namanya ada kerja sama UN kadang-kadang ya. Bener, advokasi khusus pesertanya gitu. Terus kalau Miss World udah pasti terkenal dengan beauty purpose-nya, jiwa sosial dari sang Miss-nya itu. Terus kalau Miss International, mereka itu kayak ngebawa misi kebudayaan gitu, misi kebudayaan yang emang bener-bener lu dari Jepang budayanya kayak gini, lu dari Indonesia budayanya kayak gini, Afrika kayak gini. Promosi budaya ya, juga promosi ya, budaya supaya ya salah satu misinya adalah perdamaian dunia. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang perdamaian dunia, ada nih Miss Grand namanya. Grand Peace. No. Miss Grand International. Nah, misinya itu kayak
stop war kayak gitu. Jadi emang kalau tadi kan ada yang Ya. misalnya misi kebudayaan, misi humanity, misalnya mereka akan ke daerah-daerah Bener. third world country. Tapi kalau ini emang dia menjaga perdamaian dunia. Salah satu misinya adalah menjaga perdamaian dunia. Nah, Kayak Avenger ya. Sampel gitu. dan Indonesia harus bangga juga karena pemenang yang keberapa gitu, karena itu kan ajang baru ya, pemenang keempat atau keberapa gitu aku lupa, Ariska Putri Pertiwi yang Putri Indonesia Sumatera Utara, runner up 3-nya Putri Indonesia kita itu jadi Miss Grand pertama yang dari Indonesia. Wow, Miss Luar Grand biasa. International. keren banget ya. Makanya aku bilang Kak Diar ini tuh kayak pageant dictionary gitu loh. Iya, kamu mau tanya kontestan tahun berapa? Tahun berapa tahu hafal dari semua. mana gitu. Sampai ke runner up-nya aja mungkin hafal. Oke, Tapi itu tadi kan- kakak udah cerita latar belakang beberapa beauty pageant gitu ya kak ya. Terus tadi kan awalnya sebagai observer di beauty pageant yang kakak amatin. Terus mulai terjun menjadi organizer itu dari tahun berapa kak? Nah, ngomong terjun ke organizer Terlibat itu langsung ya? terlibat Iya, terlibat langsung langsung. itu dari tahun 2011. Oke, wow, 2011. udah hampir 10 tahun juga ya. Oh my god. Iya, benar-benar. Dari 2010 2011 gitu. Ini adalah perayaan 10 tahun ya kali ya. Ini ya dengan video Iya. ini yang mereka. Jadi kan apa ya? Apa kayak- pertama kali itu yang memacu? Nah, jadi ada salah satu teman-teman kayak gitu kan, sebut saja namanya Raffi Kawendari. Shout out. Iya. Ini anak tuh kan potensial banget untuk ikut beauty pageant Itu seperti di ini. tahun 2010. Oke. 2010, 2011 kayak gitulah pokoknya. Jadi ngelihat basically dia tinggi, cantik, putih, pintar, berbakat juga karena narinya bagus. Terus aku bilangin, Wanda coba kamu ikut ini deh, ajang ini, putri ini gitu kan. Pertama dia nggak mau ngomong karena anaknya basically tomboy dan berpikiran bahwa buat apa gue ikutan hal-hal yang kayak gini. Terus aku kasih pengertian, tahu nggak, ternyata kalau misalnya kamu ikut ini nanti kedepannya kamu bakal bisa jadi ini loh, dan minimal suara kamu bakalan bisa didengar dan diperhatiin. Benar. Ada platform ya. Bener. Ayo udah kita coba deh Dia katanya terbujuk bilang. rayu. Ya, Terbujuk akhirnya. yaudah kita coba deh katanya bilang kayak gitu. Nah, ikutlah dia Putri Pariwisata dan thanks God dapat top 10 Wow. pada waktu itu. Kalau nggak salah di- Pariwisata di Putri Pariwisata di tingkat nasional. Itu kalau nggak salah posisinya dia posisi ke-6 karena dia di cut 5 besar kan. Ini dia nggak masuk gitu. Terus di tahun selanjutnya kalau nggak salah di 2011 atau 2012 lupa. Nah, berangkat lagi nih si Rafika ini ke Putri Bahari. Dan Oke. ya Putri Bahari di itu udah dengan kementerian. kemauan sendiri atau Udah. masih di scouting sama kakak? Karena Biasanya dia nagih nggak sih kak yang kayak gitu? Dia udah bisa jadi, tapi dia ada punya tanggung jawab lain karena dia kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan. Oke. Gitu, jadi dia ditunjuk, Relate lah ya sama ya karirnya ya. benar. Jadi dia ditunjuk untuk berangkat gitu. Oke. Yaudah dia ikut dan finally menang. wow. Gitu, dan dia ngedampingin Menteri Kelautan, Presiden untuk kegiatan-kegiatan di kelautan dan perikanan gitu. Nah, setelah itu tuh aku bukan ngikutin ya, aku ngurusin Bujanggadis Provinsi Jambi. Oke. Oke. Yang ekuivalennya kalau di nasional tuh mungkin kalau di Jakarta kayak Abang None, Abang None. ya Abang None Jakarta, Terus kalau di Jawa Tengah, Mojang Jajaka, di Jawa kalau Jawa Barat, Tengah Mbak Mas Jateng. Deno itu apa? Kalau itu di kabupatennya. Kabupatennya. Iya, pengen ngebuktiin aja kalau misalkan bukan ngebuktiin aku bisa ya, tapi ngebuktiin bahwa anak-anak Jambi itu dengan kegiatan ini mereka pasti bakalan muncul kayak gitu, dan acara ini bisa menjadi salah satu wadah buat anak-anak Jambi mengaktualisasi berat ya, mengaktualisasikan diri gitu. Nggak hanya model-modelan, nggak hanya lu pinter atau segala macam, tapi di sini tempat lu bisa berkembang. Gitu. Jadi ngasih platform lah buat pemuda-pemuda di Jambi terutama. Benar. Belajar juga ya. Jadi Benar. lebih improve diri Ini ada mereka salah satu sendiri. caranya nih gitu. Jadi sebenarnya udah niatnya udah mulia banget ya. Gak perlu jadi Miss Universe buat Enggak. buat Iya, menjaga bener. perdamaian dunia. Terjun aja punya mahkota terlibat. sendiri, udah punya mahkota sendiri. Terus ngajakin ngerangkul teman-teman yang udah alumni tapi yang dikenal aja. Karena aku pikir kalau misalnya aku nggak kenal Alumni sama pageantnya ini maksudnya? iya, Bujanggadis ini. Tuh, jadi orang-orang yang dikenal tapi alumni Bujanggadis ini. Oh, oke. Tapi dikasih pengertian dulu kalau kita ngebuat ini adalah salah satu
tidak apa jangan money oriented dulu kayak gitu. Pokoknya kita kerjain ini sukses bagus, ya udah siapa tahu tahun depan nanti bakalan ada yang support kayak gitu. Ya udah kerjain seru-seruan karena semua ini satu visi juga, satu misi. Ya udah sampai dengan sekarang. Wow, Komdev loh. Community development kan. Sampai dengan sekarang ya itu tadi, jadi orang itu udah datang sama kita buat menawarkan kerjasama. Aku mau dong ikut gabung di acara Bujang Karena Gadis. hasil kerja keras tadi ya, nggak Gitu. setengah-setengah juga kan. Dan Bener, berbasis bener. keikhlasan juga ya Kak ya. Maksudnya yang penting ini bagus deh, gue bisa terapin apa-apa gitu. Ya gitu. Oke. Kurang lebih sampai Wow. dari Panjang 2000. juga berarti, Ih, udah lama banget, banget ya. banget. Sampai aku bilang tuh kayak gini, sampai dengan ngerjain ini tuh jadi kayak banyak musuh loh. Karena Julid ya? banyak, ini emang julid Oh namanya. emang julid. Karena banyak beda pendapat kali ya. Maksudnya kan semua Iya, orang pengen apa suaranya yang didengar bikin? kali ya. Tapi oke, aku Itu- pengen denger sisi perspektifnya nih. Itu ada sisi lain ya, maksudnya kayak gini, kayak ternyata dengan aku bisa bilang sih kalau ini perjuangan ya, perjuangan selama ini sampai anak Bujang Gadis Provinsi Jambi udah sehits ini, itu tuh emang bener-bener nggak gampang kayak gitu. Right. Nggak dengan yang tadinya hadiahnya cuma beberapa juta gitu misalnya, tapi sekarang hadiahnya udah motor loh, Wow. udah motor, terus yang Guys, tadinya you got it easy guys Iya. sekarang. Zaman sekarang gampang ya. benar-benar yang minimal itu satu pemenangnya bisa ngantongi 20 juta Oh sekarang. gila. Iya. Grand finalnya di mana? yang tadinya cuma grand final di tempat yang Ballroom biasa, hall bukan biasa. ballroom ya, Hall cuma gitu di ya? aula, Oh, di aula. di aula Aku pernah biasa. hadir tuh Aula zaman-zaman itu kantor. dulu. Sekarang udah di ballroom Iya, yang iya, gila. kapasitas penampungnya udah 500-an orang. Berarti gitu-gitu. sebagai orang yang terlibat di balik Yes, layar. pageant ini sebenarnya justru malah dapat berkah banyak juga ya. Gimana yang terjun langsung. Sebenarnya kita mungkin harusnya juga ngundang salah satu mantan Iya, putri yang pernah atau ikut mantan pageant kali ya. pageant juga kali ya. Jadi ternyata mungkin ada nah itu tadi yang aku bilang, Bujang Gadis di sini aja maksudnya ada ibaratnya banyak orang yang mau berada di posisi itu gitu, mau ibaratnya mau bisa dibilang nyaingin sih Bujang Gadis ya, terus muncullah duta-duta lain bla bla dan segala macam. Sebenarnya sih fokus kita ya sama aja gitu, concernnya adalah promosi di kebudayaan dan pariwisata kayak gitu, cuma caranya beda. Tapi ada beberapa hal yang ngebuat beberapa orang itu mungkin tidak bisa masuk ke Bujang Gadis Provinsi Jambi ini karena ya itu tadi, kita punya standar yang beda-beda gitu. Ya, Itu itu sih. kembali ke obrolan awal tadi kan. Ya. Maksudnya akhirnya kenapa ada kompetitor-kompetitor lain dengan tujuan yang berbeda-beda meskipun mungkin dia punya satu visi yang sama tadi Ya. di dunia pageant ini. Oke, kita mungkin mau mulai masuk ke ini nih, mulai Banyak banget. menilik ke sisi yang lumayan sedikit kontroversi kan selalu ada kontroversi ya kalau soal pageant ini kan. Tolong ya kalian mengarahkan untuk lebih spesifik lagi supaya ini nggak kemana-mana. Tenang, kita juga sering ngobrolnya kayak gitu. Iya. Tinggal diedit. Jadi aku tuh yang selalu bikin aku tuh selalu fascinated, yang selalu bikin aku tertarik. Maksudnya menarik sekali. Terpana. Apa ya? Memang dunia ini kan dia nggak cuma glitz and glam ya, Ya. dunia pageantry ini. Kalau menurutnya Kak Diar sendiri nih ya, kontroversi apa yang sering dialami dari tadi kan udah ngikutin dari 2005 dulu kan dari awal banget ya si Artika itu kita inget Ya, ya, ya. dia bahkan dia berada di dalam Miss Universe, kompetisi Miss Universe pun itu udah jadi kontroversi, boro-boro Iya. dia masuk Sensitnya. ya. Nah, apa aja yang pernah didengar sama yang kontroversi yang ada? Kalau misalkan kontroversi itu pasti. Yang terdekat adalah dari teman-teman satu angkatan pada saat berkompetisi. Pasti adalah bilang, oh kok dia bisa menang sih, bahwa ada segala macam. Itu adalah kontroversi pertama. Iya, yang Iya, dihadapin. Iya. Tapi aku sering banget dengar soal ini ya, maksudnya kayak aku datang tuh bukan untuk berteman tapi untuk berkompetisi kayak gitu. Itu bener gak sih? Wow. Sekejam itu, itu dunia pageant. Makanya kita klarifikasi. Enggak sih sebenarnya, apapun kompetisinya pasti ya, masa lu nggak mau menang sih, udah Iya, capek-capek bener. kayak gitu kan. Pasti kita membuat standar di diri kita sendiri. Kita datang udah nyampe, udah prepare dengan Berbulan-bulan bahkan ya, bener. Kak, ya. Masa lu cuma mau temenan aja sih, ya tentunya jadi pemenang kan, cuma bahasanya aja yang mungkin terlalu ekstrim seperti itu. Tapi itu tadi, kontroversi pertama yang dihadapi adalah ketika lu menang, pasti teman-teman lu bilang,
kok dia bisa menang sih, kok bla 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 segala macam. Nah percayalah, so guys percayalah kalau setiap kompetisi itu kan ada jurinya ya. Iya benar. Nah jurinya itu udah tahu nih masing-masing kompetisi itu kan ada karakter. Misalnya kayak Miss Universe pemenangnya harus seperti ini, Miss World pemenangnya harus seperti ini, dan percayalah apa yang sudah dipilih oleh juri ya kita tinggal support aja mereka untuk nantinya mereka akan membela nama Indonesia ya, balik-balik lagi satu itu nama Indonesia gitu. Jadi kan maksudnya kalau misalnya kita nggak punya suara, maksudnya kita pekerja biasa tapi kita suka banget di volunteering misalnya kan, dan kita pengen ada lebih banyak nih yang terpengaruh sama suara kita, tapi ternyata kita nggak punya platform itu. Nah mungkin dengan ikut kegiatan-kegiatan seperti ini salah satunya itu sebenarnya bisa jadi jalan pembuka ya. Kita bisa jadi influencer, bisa banyak jadi yang influencer, dengerin kita selama ya yang kita omongin niatnya positif kan. Iya. Nah tapi ya itu lagi-lagi ini tuh dunia yang selalu dikaitkan sama yang cuma sekedar keglamorannya aja. Bener-bener. Nah jadi pernah Indonesia jadi tuan rumah di Bali, mereka lebih mempromosikan kain sarung Bali gitu. Jadi emang diganti. Nah tapi misi dari Miss World itu juga tetap jalan kok tanpa ada pakaian renang kayak gitu. Nah, tidak menghilangkan esensinya. Bener-bener maksudnya ya itu adalah salah satu persyaratan yang misalkan kalau lu mau ikut ya lu harus penuhi kayak gitu. Jangan jadi suatu permasalahan yang besar, tapi yang concern kita yang lebih besar lagi adalah gimana perwakilan kita Indonesia ke tingkat internasional tetap menjadi orang Indonesia dan mengindonesiakan dirinya di panggung internasional yang mengenalkan Indonesia gitu. Nah ini masih nyambung sama masalah kontroversi nih Kak. Nah kalau kita semua mungkin udah pernah nonton ya salah satu video Miss Korea. Jadi si Miss Korea yang terpilih tahun 2018 ya kalau aku nggak salah ya. Jadi dia kan tuh dinilai sama masyarakat Korea dan mungkin bisa jadi dunia ya bahwa tubuh dia tuh terlalu gendut gitu. Padahal dia udah buat ukuran udah Korea. Udah langsing banget dan dia pernah sempat ngerasa terbuli oleh komentar-komentar dari netizen. Nah itu kakak mandang hal seperti ini bagaimana? Kan pastinya semua Miss merasakan hal ini ya. Di luar dari netizen Korea emang bener-bener sadis banget ya. Kayak netizen. Gitu. Nah jadi gini, kalau kita ngomongin standar kecantikan, maksudnya di setiap daerah, setiap provinsi atau setiap negara itu punya standar yang beda-beda. Misalnya kayak Korea nih udah pasti kayak apa standar kecantikannya ya gitu kayak Lisa Blackpink lah ya. Bener-bener minimal kayak gitu ya. Itu minimal loh. Kayak sekilan ya. Lingkar pinggang. Gitu. Misalkan Indonesia yang sekarang tuh yang beberapa waktu yang lalu mungkin dikenal cewek Indonesia itu cantik karena dia putih, tinggi, rambut panjang, lurus, badan segala macam. Kan itu kita pernah ngelewatin masa-masa itu kan. Iya. Nah, tapi ternyata untuk merubah mindset itu dari Sun beauty pageantnya sendiri, misalnya kayak Miss Universe nih. Nah, dulu kan Miss Universe dipegang sama Donald Trump tuh, presiden. Bukan Re, tadi aku udah mau nyiapin pertanyaan itu soalnya. Presiden Amerika kan. Iya. Terus dia concern ke presidennya itu dijual lah saham ini. Yang megang sekarang siapa? Perempuan nggak? Iya, Paula Sugar. Tuh. Jadi ada banyak yang dirubah akhirnya ya kebijakan-kebijakan atau? Aku lupa, serius banget lupa. Dulunya kalau misalnya Donald Trump itu IMG kalau nggak salah, aku lupa panjangnya MG apa. Entertainment. Enggak, bukan. Pokoknya IMG, nggak tahu, aku lupa banget panjangnya apa. Nah sekarang itu dipegang perpindahan sahamnya ke MGI. MGI itu bukan Miss Grand International, tapi nama organisasi yang megang Miss Universe ini. Nah jadi ada di 2000 berapa gitu aku lupa, dari Kanada. Dari Kanada itu dia pada saat ikut di nasionalnya, di nasional Kanada, dia tuh emang standar kecantikan model gitu, badannya bagus, badan segala macam. Terus dia berpikir bahwa dia tuh nggak nyaman dengan tubuhnya yang sekarang kayak gitu. Ya udahlah, dia mengekspresikan dirinya dengan tubuh yang lebih sehat lagi, lebih berisi lagi, lebih ibaratnya lebih ada isinya lah kayak gitu, yang bukan standarnya beauty pageant, beauty queen. Pada saat itu, ini yang memang harus kutilang gitu ya. Ya, dan dia itu bisa dikategori agak berisi sih ya, agak berisi gitu. Dan dia masuk ke dalam jajaran top 10 kalau nggak salah. Di Universe ya? Di Universe. Dan
dan organisasi Miss Universe yang sekarang tuh kayak ngerubah mindset orang Right. bahwa kalau lu cantik itu nggak harus tinggi ya nggak harus tinggi langsing. Dan beberapa tahun belakangan jawara Miss Universe itu kan nggak lebih dari 170 berapa gitu. Dan kalau misalkan di eranya Donald Trump itu termasuk kategori pendek Wow. gitu. Tapi jawarannya menang, misalnya kayak dari Filipina kan 173 si Pia Wurtzbeck itu. Lanjut lagi ternyata ada Prancis si Iris itu. Dia juga nggak terlalu tinggi, dan Iris itu bukan salah satu orang yang emang benar-benar dijagokan untuk menang gitu, karena dia itu emang cantiknya Prancis klasik, wanita klasik Prancis kayak gitu. Yang kurus dong berarti. Iya, Iya kan? yang kurus, Yang kurus banget. tapi secara face tidak dijagokan gitu. Berarti Oke, kayaknya menarik ya. ada ini ya, maksudnya mitos-mitos yang bisa jadi nggak benar ya, maksudnya bisa kayak anything can happen gitu nggak sih? Bener, Maksudnya yang selama ini Miss Universe itu kan emang bener-bener Hollywood banget gitu. Nah, terus ada lagi dari South Africa yang namanya Demi League. Demi League itu juga pendek loh, pendek. Dibandingkan dengan pada saat itu berkompetisi Indonesia, si Bunga Jelita. Bunga Jelita kan tinggi banget. Nah, dia itu, ya ampun pendek banget. dibandingin Bunga Jelita. Iya, dan dia menang kayak Menang. gitu. Nah, sekarang itu mereka itu menang bukan karena tubuhnya, bukan karena dia cantik atau enggak, tapi mereka itu kayak ngebawa advokasi kayak gitu, bawa misi Iya, sosial. Berarti emang Gitu. itu yang sekarang lebih ditekankan kan ya. Benar. Karena juga kata Raisa tadi, maksudnya ya mereka harus ngikutin, mereka harus mencoba lebih relevan lagi, Rai, karena kan juga makin kesini kan juga dunia udah makin ya itu tadi Inklusif. makin inklusif. Jadi beauty comes in all shapes and size kan ya. Nggak cuma satu aja gitu. Kalau dulu kan emang standarnya gitu ya, harus stick figures, dia harus sekian gitu. Kayak Bener, sampai bener. mbak-mbak gitu tuh kayak mukanya sama semua Iya. gitu ya, karena cantik-cantik semua. Kayaknya seragam nih, mereka harus punya satu standar yang sama. Nah, tadi balik lagi ke yang Miss Korea tadi, dan dia itu kayak menjadi pendobrak ini di Korea ya. Padahal kita tahu ini tahun lalu gitu. Iya. Nah. Yang menjadi pendobrak juga ada Miss Jepang waktu itu Yang kulitnya lebih gelap ya. Ya, karena dia Ada ada campuran. keturunan campuran dari Afrika juga gitu. Dan Padahal- dia jadi Miss Jepang kayak gitu. Iya, kayaknya beberapa tahun, 2 tahun atau setahun yang lalu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang sekarang maksudnya ya Iya, cantik itu bukan iya. gitu aja gitu. Ya itu bukan sih kalau menurut aku sih gitu. memang supaya mereka tetap relevan juga, ini bisa lebih relate ke masyarakat, dan masyarakat juga Iya. bisa ngelihatnya oke. Kayak berhubungan merubah sama mindset ini deh, juga kan. masalah yang apa ya, sesi bikini tadi kan makin kesini juga orang makin nggak terlalu melihat ke situ lagi Bener, kan. udah bukan badannya bagus ya, Iya, apa iya. bukan kayak gitu lagi gitu. Justru kontroversi yang lain malah Iya, ya. yang lain Oh. lagi yang diurusin ya. Tapi berarti Korea memang lumayan masih Kayaknya sangat sih ya dari bawaan konservatif dalam hal kayak kayaknya gitu ya. seperti itu. Karena aku pikir sih mereka tidak mau move dari standarnya kayak gitu. dan juga mungkin juga karena culture idol tadi Iya, yang di memang Korea. harus ada udah standar terpatri banget tertentu. sepertinya gitu kan. Jadi mungkin ya. Tapi itu memang berarti dia jadi kontroversi banget ya di Korea ya, si Miss Korea ini. Iya, sampai dia sempat tertekan juga kan. Tapi menariknya sih Kak Diar, si Miss Korea yang 2018 ini setelah dia terpilih dan kembali ke negaranya, dia justru kayak bikin campaign gitu bahwa ya beauty comes in all, shape. size Yeah. and shapes. Iya.